Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Hari ini saya mau mengunboxing ya, atau membuka paket pupuk ya. Ini pupuk Biobos Step 1. Kenapa saya beli pupuk Biobos Step 1 ini? Karena pupuk ini akan saya aplikasikan untuk kelapa sawit yang masih muda ya, yang sekarang ini terkena serangan daun kuning ya. Daunnya itu menguning. Katanya sih itu karena kekurangan unsur hara ya, kekurangan unsur hara, dan juga bisa jadi karena terlalu banyak kimia yang selama ini masuk ke dalam tanah yang sempat terresidu ya, yang belum terurai ya. Nah, ini saya ada pupuk yang rencananya akan saya gunakan untuk memupuk kelapa sawit tersebut. Yuk kita buka. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini pupuk Biobos Step 1 ya, pupuk Biobos Step 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini akan saya aplikasikan untuk satu coupling ya, satu coupling kelapa sawit. Ini luasannya itu 2 hektar ya, 2 hektar. Kalau menurut anjuran per 1 hektar itu, kalau untuk step 1, untuk Biobos step 1 ini dikasih 3 liter ya, untuk per hektarnya. Karena satu coupling itu 2 hektar, maka ini saya akan kasih 6. Namun biar lebih maksimal ya, karena posisinya itu memang tanah tersebut memang benar-benar sakit ya, ini saya kasih 7 ya. Ini nanti saya rencanakan untuk memupuk satu coupling kelapa sawit ya, sawit yang masih muda ya, yang masih muda. Dan saya akan sedikit cerita kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi kenapa kok tanah kita ini sekarang ini nggak sehat ya, nggak sehat? Karena adanya dampak kondisi tanah yang asam ya, karena dampak kondisi tanah yang asam. Jadi pH tanahnya itu lebih rendah dari 5,6 umumnya ya, membuat pertumbuhan tanaman menjadi terhambat akibat rendahnya ketersediaan unsur hara seperti fosfor dan nitrogen. Jadi jikalau pH tanah itu di bawah 5,6 itu umumnya kekurangan unsur hara, dan selama ini memang kita tidak pernah mengukur ya pH tanah tersebut ya. Namun ini kalau secara secara umum di luaran sana ini biasanya kalau untuk untuk pemupukan itu ada istilah pupuk dasar ya, ada istilah pupuk dasar. Nah, ini untuk Biobos step 1 ini adalah pupuk dasar, pupuk dimana untuk memperbaiki kesuburan tanah. Jadi kalau tadi pH tanah di bawah 5,6 itu umumnya kurang subur ya. Apalagi kalau pH tanah lebih rendah daripada 4 ya. Pada umumnya terjadi kenaikan Al3+ ya dalam larutan tanah yang berdampak secara fisik merusak sistem perakaran, terutama akar-akar muda. Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan tanaman menjadi terhambat. Jadi kalau pH tanahnya itu sangat rendah sekali, justru malah merusak akar ya, merusak akar. Jadi kalau tanahnya nggak subur, kita kasih pupuk apapun, itu penyerapan di dalam tanah nggak akan maksimal. Penyerapan unsur hara ke tanaman tidak akan bisa menyerap dengan maksimal. Ibaratnya seperti inilah.
Kalau asam lambung kita ini bermasalah, ya, makanan seenak apapun itu nggak akan termakan, ya. Jadi kalau asam lambungnya itu tinggi, kena emak, ya, sakit misalnya. Ini ada iklan ya, ada iklan. Saya ulangi, jadi kalau asam lambung tinggi kemudian kena emah juga, makanan seenak apapun itu nggak akan bisa dimakan, nggak akan tertelan, ya, karena lambung tidak bisa menerima kan itu. Tapi kalau lambungnya enak, keasaman lambung, asam lambungnya enggak asam lambungnya normal, otomatis makanan itu akan terkonsumsi dengan baik. Begitu juga dengan tanah. Kalau keasaman tanahnya itu nggak normal, kalau tanah ini kan keasaman normalnya kan di angka 7, ya, di angka 7. Di bawah 5,6 itu berarti sudah nggak normal, ya. Itu sama. Ketika kita kasih pupuk apapun itu tanaman tidak akan bisa menyerap dengan maksimal. Bahkan kalau dikasih pupuk malah tambah keracunan. Karena apa? Tidak terserap, tapi malah menjadi residu kimia, menambah residu kimia di dalam tanah. Nah, oleh karena itu harus dinetralkan dulu keasaman tanah. Nah, kabar baiknya, ini ada kabar baiknya. Pengoptimalan kerja ini, KBioBOS step 1 ini untuk proses pembenahan tanah yang diperlukan pada kondisi tanah asam. Jadi ini untuk menetralkan keasaman tanah. KBioBOS step 1 ini adalah pupuk organik berbentuk cair, ya. Ini berbentuk cair, ya, teman-teman, ya. Mengandung asam gumat atau zat organik dengan struktur molekul kompleks dan molekul tinggi. Di sini ada makromolekul atau polimer organik aktif, ya. Ini mungkin teman-teman kalau browsing mungkin tahu, ya, ini manfaatnya apa. Jadi pupuk organik ini berperan penting sebagai pembenahan tanah, meningkatkan kesuburan hingga membantu proses biokimia tanah. Jadi dia mengurai kimia-kimia yang ada di dalam tanah, ya. Bagaimana tidak banyak kimia? Karena selama ini dan dari dulu secara bertahun-tahun kita ini sudah terlalu banyak memberikan pupuk kimia, ya. Yang pasti gini, bukan pupuk kimia itu nggak bagus, tetapi ada banyak persen, ya, pupuk kimia itu yang menjadi residu, ya, menjadi residu kimia atau sisa-sisa pupuk kimia, dan itu kalau tidak dihilangkan, tidak diurai, itu akan menjadi racun, ya. Karena selama ini pupuk yang terserap di dalam pupuk yang terserap atau yang tanaman itu mampu menyerap pupuk itu hanya 30-40% kalau pupuk kimia itu kita berikan. Nah, oleh karena itu ada residu tadi yang harus diurai. Nah, kemudian pupuk organik ini kombinasi KBioBOS 1 dan KBioBOS. Jadi kalau misalkan teman-teman ada KBioBOS yang warnanya hijau, ya. Ini warnanya hijau. Maksudnya itu warna tutupnya tuh hijau, ya. Jadi kalau dikombinasikan dengan tutup putih yang KBioBOS lanjutan itu akan lebih bagus, ya, teman-teman, ya. Sehingga hasil pertanian meningkat baik mutu maupun jumlah hasil. Jadi kalau untuk tanaman yang kecil kita nggak usah memikirkan hasil dulu lah, tapi kita fokus pada pertumbuhan tanaman, ya, pada batang, daunnya biar bagus kayak gitu, ya. Kemudian untuk Anda yang ingin mengoptimalkan kondisi tanah, mengikat logam berat hingga memaksimalkan penggunaan pupuk, KBioBOS ini bisa diandalkan. Jadi untuk mengikat logam berat, ya. Jadi misalkan banyak sekali tadi saya sampaikan residu kimia yang ada di dalam tanah itu bisa terurai dengan ini. Jadi gitu, teman-teman, ya. Jadi sekilas saja saya sampaikan, secara garis besarnya adalah pupuk ini, KBioBOS ini digunakan untuk menetralkan keasaman tanah. Kalau untuk unsur hara lanjutan nanti kita menggunakan KBioBOS lanjutan. Ini kalau saya boleh buka seperti ini, ya, teman-teman, ya. Kalau dulu mungkin yang sering terlihat adalah yang BioBOS yang buat tutup putih, ya. Kalau yang ini tutupnya hijau, ya, akan selalu lebih dekatkan lagi seperti ini. Jadi ini adalah
KB Obo step 1. Jadi difungsikan memang untuk keasaman tanah ya, untuk keasaman tanah. Demikian saja, mudah-mudahan setidaknya ya ini bisa memberikan motivasi buat teman-teman bagaimana mengembalikan unsur hara tanah ya, supaya tanah itu keasamannya normal, pH tanahnya normal, sehingga jikalau nanti kita memberikan pupuk-pupuk lanjutan ya, maupun organik maupun kimia, itu supaya bisa terserap dengan maksimal. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter.